Halo pemirsa Wan Kawan TV One, salam jumpa lagi bersama saya Duli Dwanje. Hari ini saya akan mengunjungi atau mendatangi seseorang narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya. Dia adalah seorang budayawan, politikus, ahli hukum, dan dia adalah orang yang cukup dikenal baik melalui media online, media cetak maupun media televisi. Siapakah narasumber yang saya maksud? Ikuti liputan Wan Kawan TV One berikut ini. Wan Kawan TV One. Kang Emil karena kantor Komisi Tinggi PBB OH Syihar menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat biasa. Apa yang menjadi kekhawatiran PBB tersebut juga terjadi di Indonesia. Di sektor properti, terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan ratusan preman. Kemarin aja katanya digerakkan lagi ribuan preman ke utara tempatnya Rocky. Menggunakan bulldozer, padahal eksekusi soal tanah hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang. Kok kurang ajar amat pengembangnya? Contohnya pasantren dan tanah rakyat di desa tersebut yang diambil oleh preman di bawah bentuk Sentul, di bawah anak perusahaan Sentul City, namanya PT Dayu Batra Kurnia. Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-surat penyurat terhadap tanah rakyat, termasuk pesantren Tahfizul Al-Quran dipagari paksa dengan kawat berduri. Selain soal-soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktek bisnis oleh Sentul City. Selain menggunakan kekerasan terhadap rakyat, juga banyak pengaduan oleh perusahaan tersebut dari perorangan maupun perusahaan yang telah membeli properti, rumah, tanah di daerah Sentul City, banyak yang belum pernah diberikan surat-suratnya, ya, surat-surat pemilikan. Yang terjadi, surat-surat pemilikan itu dipakai oleh manajemen City untuk dapatkan kredit lagi di bank. Double dong. Ya, yang punya sendiri nggak pegang surat apa-apa. Dan banyak itu selain pribumi, banyak kan teman-teman pribumi golongan menengah yang kalau ngadukan pengadilan, dia sogok pengadilan, dia sogok pejabat, kalah semua rata-rata. Kami menuntut pasar modal untuk juga pasar modal dan BPN untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul dan melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPT, HGU, HGB dan lain-lain, serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat yang menggunakan ribuan preman dari lokal maupun diimpor ke sana segera dihentikan oleh pengembang. Catatan.
pengusaha ini berani kurang ajar karena yang kuasa tidak pernah dilarang. Perlu dicatat bahwa jual beli tanah itu wajar asal harganya sesuai harga fair, harga pasar dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus Sentul City, pemiliknya zaman Orba, Switeng itu masih anak kecil. 8 naga lain udah gede dari bisnisnya masing-masing. Switeng baru mulai, kakaknya bisnis klub malam dan lain-lain, tapi nggak besar. Apa yang dilakukan Switeng supaya jadi besar? Dia tempel, dia jilat Tommy Soeharto sama Bambang Soeharto. Dengan cara itulah mereka mendapatkan tanah-tanah ratusan ribu hektar, tanah-tanah bekas perkebunan. Ya. Nah, termasuk rencana pemerintah Orba mau bikin ibu kota baru, mereka pilih Jonggol. Switeng dapat bocoran dari keluarga Cendana, dia kuasain belasan ribu hektar di situ, makanya jadi pengusaha di Jonggol. Nah begitu Orba jatuh, nggak ada lagi cantelan orang kuatnya, terpaksa dia nyogok kelas bupati, disogoklah Bupati Bogor, Rahmat Ismail, Rahmat Yasin, ya, oleh KPK dihukum 5 tahun. Kemudian entah bagaimana, salah satu anggota komisioner KPK adalah Brigjen Polisi Basaria Panjaitan. Basaria Panjaitan. Tiba-tiba butuh hukuman tahanan Switeng dipotong di diskon jadi 2,5 tahun. Dan Basaria jadi presiden komisaris Sentul City. Periksa nanti. Tangkap. Ya. Nah, sehabis Orba nggak ada kekuatannya lagi, terpaksa main sama kelas bupati doang, ya kan? Tapi belakangan ini Switeng ex Napi ini dapat protektor baru, makanya so jago, so kuasa, berani kurang ajar ini karena dia dapat protektor baru. Siapa itu ya silakan wartawan cari. Mana gitu. Urusan gitu harus nanya kita. Ya. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa ini orang, nggak berani kurang ajar kayak begini. Bayangin di Jabodetabek kalau ini kejadiannya, maksa rakyat ganti rugi di bawah 20.000 perak. Pesantren diubah. Memang dia nyumbang sama beberapa. Kalau swasta nyumbang, oke lah, nggak ada masalah. Nyumbang atau memberikan apa istilahnya Mas Adi? Hibah kepada lembaga negara nggak bisa seenaknya. Harus diaudit asal usul tanah tersebut. Asal usul tanah dari merangkas rakyat mau dihibahkan kepada lembaga negara, Polri kek, Bin kek, apa? Apaan ini Republik? One Kawan TV 1